Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai isim dhamir. Nah, setelah kita menyelesaikan bab tentang isim dhamir, saya mengajak ke teman-teman sekalian, mari kita membiasakan diri untuk belajar meng-i'rab. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk membaca secara nyaring juga, sebagaimana yang kita lakukan pada sebelumnya-sebelumnya. Jadi konsep kita ini selalu berpegang teguh kepada membaca nyaring, karena itu adalah cara yang lebih dan paling efektif untuk saat ini, di samping banyaknya keterbatasan kita. Baik itu keterbatasan waktu ataupun yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk kita belajar meng-i'rab isim dhamir, baik itu munfasil maupun muttasil. Oke teman-teman ya. Kita lanjut, kita langsungkan saja mulai ke i'rab yang pertama. Di sini ada jumlah, yaitu hunna mu'allimatun. Hunna mu'allimatun. Apa i'rabnya hunna? Hunna adalah isim dhamir. Dhamir apa? Munfasil atau muttasil? Munfasil. Maka kita mengatakan hunna dhamirun munfasilun mabniyun ala apa teman-teman? Alal fathi. Karena dia berada di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Mubtada itu punya satu hukum. Dia itu harus marfu. Dan si mubtada isimnya ini harus marfu. Apabila ada isim ma'rifat di awal jumlah, maka dia marfu. Maka isim ma'rifat yang di awal jumlah itu dia menjadi mubtada. Sedangkan kata hunna ini kan dhamir munfasil. Dan dhamir ini termasuk isim yang mabni. Karena dia mabni, kita tidak mengatakan dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi marfu'un. Akan tetapi kita mengatakan fi mahalli raf'in. Kenapa kok fi mahalli raf'in? Karena i'rab dari isim mabni atau isim-isim yang mabni itu kita mengatakan fi mahalli, baik itu fi mahalli raf'in, nasbin, jarrin. Sedangkan dalam di sini konteksnya adalah mubtada. Mubtada itu wajib rafa, maka kita mengatakan fi mahalli raf'in. Bagaimana sih detail lebih lanjut mengenai fi mahalli ini? Nanti kita akan temukan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Untuk saat ini, mungkin sampai situ dulu, nggak usah diperpanjang. Yang penting kita fokus bisa meng-i'rab bareng-bareng dan menghafalnya, kemudian menerapkannya ke contoh yang lain, gitu. Fi mahalli raf'in mubtada. Oke. Mu'allimatun. Nah, kata mu'allimatun ini dia terletak setelah mubtada. Maka kemungkinannya dia menjadi khobar, yang dimana menjelaskan apa atau melengkapi makna dari kata mubtada ini. Mu'allimatun, maka dia menjadi khobar. Apa namanya khobar apa? Khobarul mubtada. Marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Oke. Bisa difahami ya? Kata mu'allimatun ini adalah khobarul mubtada, marfu'un bil mubtada. Jadi kata mu'allimatun dibaca tun, dia itu rofa karena didahului oleh mubtada. Seperti huruf
isim yang majrur, dia didahului oleh huruf jar. Sama juga khobar, dia didahului oleh mubtada, makanya dia menjadi marfu. Sedangkan kalau yang jar kan setelahnya dibaca i. Nah, kalau si mubtada ini menyebabkan isim setelahnya itu dibaca un. Nah, gitu paham ya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sama pola-pola seperti i'rab sebelumnya. Kita analisis dulu dia sebagai apa, kemudian i'rab atau mabni, terus kita tambahkan kalau dia marfu'nya dengan sebab apa, amilnya apa. Kemudian alamatnya atau tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya itu apa. Gitu teman-teman ya. Oke. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hunna muallimatun. Hunna dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Muallimatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ulang, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hunna muallimatun. Hunna dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Muallimatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Bisa ditangkap ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita baca dulu jumlahnya. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Ulang, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Lahu baitun fi Jakarta. Huwa nasyitun fi amalihi. Muhammadun lahu bintun. Ismuha Aisyatu. Hiya talibatun nasyitatun fil jami'atil islamiyati bi Yogyakarta. Oke, sini ada yang biru, ada yang hitam. Yang biru ini kita sama-sama mengi'rab. Oke, mari kita mengi'rab bareng-bareng. Kata Muhammadun. Muhammadun ini adalah isim. Kata Muhammadun, dia termasuk isim ma'rifat. Kenapa kok dia ma'rifat? Karena nama seseorang. Jadi kaidahnya kalau ada nama seseorang, maka dia ma'rifat. Paham ya? Apabila ada isim ma'rifah di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada. Maka posisinya kata Muhammad ini sebagai mubtada. Maka kita mengi'rab Muhammadun mubtadaun. Sebagaimana sebelumnya, mubtada itu harus rofa. Maka kita mengatakan marfu'un. Nah, kata mubtada ini marfu'nya dengan apa? Namanya adalah marfu'un bil ibtida. Apa sih ibtida itu? Nanti di waktu yang lainnya kita jelaskan ya. Yang penting teman-teman tahu kalau saya mubtada itu marfu. Marfu'nya karena sebab apa? Karena sebab amil yang namanya adalah ibtida. Kemudian yang ketiga, alamatnya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Kemudian kata mudarrisun. Nah, maka dia menjadi khobar. Paham ya? Kayak seperti ini. Maka dia menjadi khobar. Apa i'rabnya? Khobarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Nah, sebagaimana i'rab sebelumnya. Fi harfu jarrin. Al madrasati majrurun bi fi. Oke. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Oke. Paham ya?
Kita baca bareng-bareng dulu. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mudarrisun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin al madrasati majrurun fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Paham ya? Insyaallah teman-teman hafal i'rabnya. Gampang. Kemudian lagi kita mengi'rab lam lahu. Apa i'rabnya? Al-lamu harfu jarrin. Hu. Nah, karena dia dhamir muttasil, maka cara mengi'rabnya tidak kita mengatakan seperti ini, atau tidak kita mengatakan seperti majrurun bilam. Nah, karena dia dhamir muttasil dan dia adalah isim mabni, maka cara kita mengi'rabnya sama seperti ini. Gitu. Tinggal kita ganti. Kalau di situ dhamir munfasil, kalau di sini kita mengatakan dhamirun muttasilun. Nah, mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bil lami. Oke. Hu adalah dhamir muttasil yang mabninya dengan dibaca hu, maka dia tidak dibaca lahi, tetapi dia itu dibaca lahu, bukan dibaca lahi. Paham ya? Makanya dia mengatakan mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Karena dia isim mabni ya, maka kita mengatakan i'rabnya fi mahalli jarrin majrurun billah. Fi mahalli jarrin majrurun billah. Paham ya? Oke, kita i'rab bareng-bareng. Allamu harfu jarrin. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun billah. Nah, terus setelahnya kata huwa nasyitun fi amalihi. Huwa. Kita i'rab bareng-bareng. Huwa nasyitun fi amalihi. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia di awal jumlah lagi setelah titik. Nasyitun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Terus amali majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, setelah kata amali ternyata ada isim lagi, yaitu hi. Gabungan dua kata atau lebih disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhaf. Setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa al, tanpa tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih wajib hukumnya jar. Paham ya? Itu yang di amsilati. Ingat, jangan sampai lupa. Hi. Apa i'rabnya? Sama. Dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke, mari kita i'rab bareng-bareng.
huwa nasyitun fi amalihi. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nasyitun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin amali majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham i'rabnya ya? Jadi kata amali majrur dengan fi, tanda jarnya menggunakan kasroh yang nampak pada akhir huruf lam. Wahuwa mudhaf, kata amal ini juga menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Kata setelahnya itu hi. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi, ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke, paham ya? Lanjut kita baca. Muhammadun lahu bintun. Nah, lahu bintun. Di sini kita pakai i'rab kata lahunya saja. Apa i'rabnya lahu tadi? Sama seperti sebelumnya. Al-lamu harfu jarrin. Hu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bilam. Paham ya? Lahu bintun. Ismuha Aisyatu. Ismu. Nah, lihat kata ismu, dia tidak dibaca ismun, tetapi dia dibaca ismu. Paham ya? Ismu. Mudhafun. Ha. Apa i'rabnya? Dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa kok mabniun ala sukun? Ya karena akhirannya ha itu ada alif. Nih, mabniun ala sukun. Paham ya? Ismuha. Terus hiya dhamirun munfasilun. Hiya sama i'rabnya. Hiya talibatun nasyitatun fil jami'atil islamiyyati bi Yogyakarta. Kata hiya, apa i'rabnya? Dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dhamirun munfasilun. Kemudian khobarnya, i'rabnya apa? Khobarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, ini i'rabnya ya. Nah, mari kita baca ulang lagi bareng-bareng. Baca ulang ya teksnya, baru kita mengi'rab. 1, 2, 3. Baca bareng-bareng. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mudarrisun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Al-madrasati majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Lanjut. Lahu baitun fi Jakarta. Lahu al-lamu harfu jarrin. Hu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin
majrurun bil lam. Lanjut. Huwa nasyitun fi amalihi. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nasyitun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Amali majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Ha. Nah, sekarang terakhir ha. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa mabniyun 'alal kasri? Ya karena ini fi amalihi. Paham ya? Lanjut. Muhammadun lahu bintun. Muhammadun lahu bintun. Kita i'rab yang lahunya saja. Al-lamu harfu jarrin. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bil lam. Kemudian ismuha Aisyatu. Ismu mudhafun. Ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa fi mahal mabniyun 'ala sukun? Ya, ini kata ha ini kan akhirannya alif. Alif ini tidak ada harokatnya. Bukan yang ini mabniyun 'ala fathah tetapi mabniyun 'ala sukun. Gitu. Ingat karena i'rab itu fokusnya huruf terakhir. Nahwu itu huruf terakhir. Paham ya? Lanjut. Hiya talibatun nasyitatun fil jami'atil islamiyyati bi Yogyakarta. Hiya talibatun. I'rab bareng-bareng. Hiya dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Talibatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih.